Baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi objek geometri, objek aljabar, dan objek fisik. Sebelum itu, perkenalkan, saya Eka Trisnawati Lodojara dan teman-teman saya ada Bernardinus Realino Meogai dan berikutnya Cindi Suryani Nubatonis, berikutnya Disnelia Belawajalagu, berikutnya Franciscus Renaldi Wangge, berikutnya Putri Apriani Marisa Kibana, dan yang terakhir Yunitro Aretwin Bes. Saya menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi objek geometri. Objek geometri adalah benda-benda pikiran yang sifatnya abstrak. Nah, karena dia abstrak, jadi untuk memperoleh hasil yang optimal dalam mempelajari geometri itu kita memerlukan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu antara lain tahapan enaktif, di mana ini adalah tahapan pembelajaran yang menggunakan benda nyata atau benda konkret. Tahapan yang kedua yaitu tahapan ikonik. Di sini tahapan pembelajaran ini dia direpresentasikan dalam bentuk bayangan visual, gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang terdapat pada tahapan enaktif. Dan tahapan yang ketiga yaitu tahapan simbolik, di mana dalam tahapan ini kita menggunakan simbol atau lambang. Demikian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam objek geometri. Yang pertama adalah titik. Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik itu adalah suatu bentuk ukuran yang tidak terdefinisi. Jadi titik itu adalah suatu ide atau benda pikiran yang bersifat abstrak, dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, sehingga titik itu termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Baik, perkenalkan nama saya Putri Apriani Marisa Kibana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis. Jadi, gambar garis seperti yang telah dipaparkan. Sebuah garis adalah kumpulan titik-titik yang dapat digambar. Artinya di sini bahwa kumpulan titik-titik itu dapat digambar atau dapat kita lihat. Panjangnya tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Artinya di sini bahwa kumpulan titik-titik itu disusun secara berkesinambungan sejauh arah ke kiri ataupun arah ke kanan, tidak memiliki batasan atau tidak mempunyai ujung. Garis itu ada 3, yaitu garis horizontal, artinya bahwa kumpulan titik-titik itu disusun secara lurus ke arah horizontal. Dan juga garis vertikal, artinya kumpulan titik-titik itu disusun lurus sejauh arah vertikal. Adapun garis lengkung, artinya kumpulan titik-titik itu disusun secara lengkung dan kita pandang itu juga merupakan suatu garis yang lurus atau kita tarik dengan lurus. Garis itu tidak mempunyai ketebalan. Hal ini mau menunjukkan bahwa garis itu tidak punya lebar, tetapi garis ini hanya memiliki satu dimensi, yaitu panjang. Garis adalah suatu ide atau objek pikiran yang abstrak, dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Garis termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Sekian dari saya, terima kasih. Objek geometri selanjutnya yaitu bidang. Bidang adalah himpunan garis yang memenuhi syarat-syarat tertentu, atau bidang juga merupakan himpunan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga. Jadi, sebuah bidang datar dapat kita bayangkan seperti irisan tertipis yang dapat kita potong. Jadi, bidang itu tak terbatas, terus-menerus dalam semua arah, tidak memiliki ketebalan.
Bidang juga merupakan suatu ide atau benda pikiran yang bersifat abstrak, dikarenakan bidang tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, atau bidang termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Kita perhatikan kubus PQRS-TUVW di atas ini. Dalam kubus ini, daerah yang diarsir ini, atau daerah PRVT, ini merupakan contoh sebuah bidang. Dan juga dalam kubus PQRS-TUVW di samping ini, daerah yang diarsir ini atau daerah PQVW ini juga merupakan contoh dari sebuah bidang. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang ruang. Ruang adalah gabungan dari semua titik, tak mempunyai batas, panjang, lebar, dan tinggi. Ruang dapat dibayangkan seperti udara yang terletak di luar dan di dalam balon. Ruang adalah himpunan titik-titik di ruang berdimensi 3. Ruang juga merupakan suatu ide atau benda pikiran yang bersifat abstrak. Dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, ruang termasuk sesuatu yang tak terdefinisi. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Suryani Batonis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang objek aljabar. Nah, seperti aritmetika, objek-objek dasar aljabar adalah bilangan. Dalam aljabar, tidak hanya mengoperasikan bilangan tertentu, namun juga mengoperasikan lambang-lambang yang menyatakan bilangan. Secara umum, objek aljabar disebut bentuk aljabar. Bentuk aljabar dapat merupakan sebuah bilangan, sebuah lambang huruf yang menyatakan bilangan, atau kombinasi bilangan dengan huruf. Misalnya 3, 5, 3 tambah A, 5 tambah B, dan sebagainya. Jadi baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dies Nila Bella Wajalagu. Saya akan menjelaskan tentang objek fisik. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar meja berikut. Bagaimanakah kita menyebut bagian yang ditandai warna merah tersebut? Atau saat kita melihat benda tersebut, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Pasti sebagian besar dari kita menyebut lingkaran merah tersebut adalah pojok meja, sudut meja, atau pinggir meja. Istilah tersebut menunjukkan objek fisik. Artinya, pojok sebuah benda merupakan objek fisik. Pojok dari meja dapat disentuh dan diraba. Objek yang demikian adalah salah satu ciri dari objek fisik. Jadi teman-teman, ciri-ciri dari objek fisik itu adalah sesuatu yang dapat diraba atau disentuh, atau sesuatu benda yang dapat diraba atau disentuh. Sekarang pada tabel berikut ini menunjukkan perbandingan antara objek fisik, objek aljabar, dan objek geometri. Pada gambar tabel pertama, itu memiliki objek fisik yaitu kelereng. Jika kelereng tersebut dibawa dalam atau dibahas dalam konteks objek aljabar, maka kelereng tersebut akan memiliki nilai yang dilambangkan dengan P sama dengan X elemen bilangan real dengan X sama dengan 2. Sedangkan jika objek tersebut dibahas dalam objek geometri, maka kelereng tersebut adalah suatu representasi dari sebuah titik. Yang kedua, objek fisik adalah pensil. Jika dilihat dari konteks objek aljabar, maka pensil tersebut memiliki suatu nilai tertentu yang dilambangkan dengan N sama dengan X elemen bilangan real dengan mutlak X kurang 5 lebih kecil 2. Sedangkan jika dilihat dari konteks objek geometri, maka pensil tersebut adalah suatu representasi dari sebuah ruas garis. Gambar yang ketiga adalah objek fisiknya yaitu kertas.
yang jika kita lihat dari konteks objek aljabar, maka kertas tersebut memiliki suatu nilai tertentu yang dilambangkan dengan A sama dengan X, Y elemen bilangan real, dengan X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 3, dan Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 5. Sedangkan jika kita lihat objek tersebut dari konteks objek geometrik, maka kertas tersebut adalah suatu representasi dari sebuah daerah atau bidang. Jika tidak memiliki objek fisik, maka dilihat dari konteks aljabarnya yaitu Y sama dengan 2X kurang 3. Sedangkan jika kita lihat dari objek geometrisnya, maka itu merupakan representasi dari sebuah garis. Nah, teman-teman, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.